Tiba-tiba Panglima ABRI Jenderal Leonardus Benyamin Murdani melempar baret merah itu ke meja dan kemudian terjatuh ke lantai. Wajahnya yang kaku terlihat semakin kaku. Brigjen Sintong Panjaitan, Komandan Jenderal Kopassus waktu itu, kemudian mengambil baret merah kebanggaan pasukan khusus Angkatan Darat itu dan meletakkannya di meja. Suasana spontan berubah menjadi kaku. Semua terdiam karena wajah Beni serius dan angker. Kepala Staf Angkatan Darat, Tri Sutrisno, ingin meredakan suasana dengan mengalihkan pembicaraan, namun suasana tetap kaku. Kejadian itu terjadi pada tahun 1985. Saat itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan memberikan anugerah gelar warga kehormatan baret merah kepada yang di Pertuan Agung Malaysia, Sultan Iskandar di Markas Kopassus Cijantung. Rencananya, Beni Murdani akan memberikan penghormatan baret merah itu kepada Raja Malaysia itu. Tentunya akan lebih afdol jika sang Panglima juga memakai baret merah tersebut. Ini baret merah Bapak yang akan Bapak pakai dalam upacara nanti. Begitu kata Danjen Kopassus Sintong Panjaitan seperti diceritakan dalam bukunya Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Namun yang terjadi adalah seperti yang diceritakan tadi. Beni melempar baret merah tersebut. Tak berselang lama, Sintong kembali mencoba meyakinkan Beni untuk memakai baret pasukan khusus itu. Pak Beni tidak dapat dipisahkan dengan Korps Baret Merah. Bapak dikenal sebagai orang pertama Korps Baret Merah. Jadi aneh kalau Bapak tidak berkenan memakai baret merah. Gitu kata Sintong. Beni tak menjawab. Sebenarnya sang jenderal tahu bahwa Danjen Kopassus itu bermaksud baik. Tapi yang dia tidak tahu adalah alasan kenapa Beni tidak mau memakai baret merah itu lagi. Baret merah yang diberikan Sintong itu membuka luka lama LB Murdani, sang komandan batalion RPKAD pada operasi Naga di Papua. Sesungguhnya Beni sangat mencintai Korps Baret Merah. Apalagi pasukan inilah yang membuatnya menjadi tentara tempur terbaik hingga mendapat anugerah bintang sakti dari Presiden Soekarno karena kesuksesannya dalam operasi Naga tersebut. Tapi kemudian hari Beni sangat kecewa karena dikeluarkan dari RPKAD atau Kopassus itu. Dia dikeluarkan karena membela hak anak buahnya. Ceritanya pada akhir tahun 1964 dalam rapat internal yang dipimpin Komandan RPKAD Kolonel Mung Parahadi Mulyo dibahas gagasan untuk mengeluarkan anggota RPKAD yang cacat tubuh. Salah satu yang mendapat pembahasan adalah anak buah Beni di Yon 1 RPKAD Kapten Agus Hernoto. Kapten Agus kehilangan satu kakinya saat bertempur dengan marinir Belanda saat operasi Naga dalam kampanye Trikora di Papua. Mendengar Agus akan dikeluarkan, Beni tidak terima dan memprotes kebijakan itu. Julius Poor dalam buku Tragedi Seorang Loyalis menceritakan bahwa saat itu Beni menyebut bahwa Agus adalah korban pertempuran yang seharusnya dijadikan teladan. Dia tidak mau menyerah meski sudah tertembak dan semua anak buahnya habis. Dia itu baret merah sejati dan jelas lebih pantas memakai baret merah daripada perwira yang tidak tahu apa-apa, langsung dari kesatuan lain dipindah ke RPKAD lalu disuruh pakai baret merah. Begitu protes Beni. Entah siapa yang menyampaikan hasil rapat internal itu kepada Menpangat Letjen Ahmad Yani. Yang pasti kemudian pada tanggal 4 Januari 1965, Beni menerima surat untuk menghadap keesokan harinya. Saat menghadap, Beni mendapati Yani terlihat marah. Berbeda dengan biasanya saat Beni bertemu Yani yang ramah dan mengayomi. Suasana pertemuan mereka terlihat tegang. Yani sebenarnya memahami perasaan Beni. Dia berkata bahwa mungkin dia akan berbuat sama seperti Beni jika berada di posisinya. Tapi bagaimanapun, sebagai seorang militer, perbuatan Beni salah karena menilai pimpinan. Pada akhir pertemuan, Yani kemudian memberi perintah singkat. Sudah, lapor Mas Harto sana. Begitu perintah Yani kepada Beni. Perintah itu jelas membuat Beni kaget. Lapor Mas Harto artinya Beni harus pindah dari RPKAD ke Kostrad yang saat itu dipimpin Maijen Soeharto. Beni harus meninggalkan Korps Baret Merah yang dicintainya. Perintah itu melukai hatinya. Esokan harinya, 6 Januari 1965, upacara serah terima jabatan digelar. Beni menyerahkan jabatannya kepada Mayor Khalimi Iman Santosa. Usai upacara,
Dia langsung pulang dan mencopot semua atribut komando di bajunya. Semua atribut, baju, dan baret merahnya kemudian dia kembalikan ke kesatuannya. Itulah latar belakang insiden pelemparan baret merah oleh LB Merdani. Dia tidak mau memakai baret merah itu setelah 20 tahun memendam kecewa. Tapi akhirnya sang Panglima ABRI mau juga memakai baret itu saat mendengar suara sirine tanda sang tamu yang di Pertuan Agung Malaysia segera tiba di markas Kopassus. Saat membuka pintu hendak menyambut sang tamu, dia berteriak kepada ajudannya, Letnan Tono, "Ton, mana baret merah itu tadi? Ambil dulu, nanti marah si Batak ini," kata Benny yang ditujukan kepada Sintong Panjaitan. Sintong pun segera berlari ke ruang kerjanya diikuti oleh Tono untuk mengambil baret merah. Setelah diserahkan, Benny pun memakai baret itu. Sintong akhirnya lega. Usai upacara penghormatan, Benny memanggil Sintong. "Saya sudah berjanji kepada diri sendiri bahwa saya tidak akan memakai baret merah ini lagi setelah mereka mengusir saya dari Cijantung. 3 jam setelah saya menerima perintah keluar dari RPKAD, saya sudah meninggalkan Cijantung." Begitu kata Benny kepada Sintong.